selama sekolah di sini menginjak hari yang kurang lebih ke 60 dari masa tanam sampai masa panen 2 hari yang lalu. Kami sudah melakukan panen perdana. Di sini kami mengalami kendala yaitu di air. Kami sangat mengalami kendala untuk air. Jadi kami membutuhkan air untuk satu tangki itu 2 hari sekali, paling tidak satu tangki untuk penyiraman tanaman tomat itu sendiri. Kami juga membutuhkan bibit dan pestisida serta pupuk, karena dari beberapa di antara kami ini sudah ada yang membuka lahan hurti sendiri di rumah masing-masing. Jadi kami di sini sekolah 2 hari, setelah sekolah berjalan 2 hari kami sudah bergerak di rumah kami masing-masing. Yang berikut kami juga kebetulan saya kaum ibu dan yang bergerak di bidang Dasawisma. Kami juga ada kegiatan Dasawisma. Kami membuat tempe walaupun kami belum dikukuhkan. Dan di sini juga kami ada menyediakan tempenya. Nanti mungkin Ibu Ketua PKK mungkin bisa membawa pulang sebagai oleh-oleh. Kami membutuhkan bantuan di sini mesin untuk membuat tempe dan tahu. Mungkin dari saya itu saja, sekian dan terima kasih. Ekonomi nasional mulai tahun ini sudah mulai kita giatkan, yaitu peningkatan produksi pangan dalam rangka untuk menghadapi COVID yang kita belum tahu semakin hari semakin berkembang. Jadi di Jakarta saja ini sudah semakin rumit, mau di lockdown lagi ya, karena sudah menjadi daerah hitam. Nah, di perkembangan di negara-negara lain pun sama. Artinya ini ada kemungkinan krisis ekonomi global. Krisis ekonomi global, ekonomi dunia ini akan jatuh. Ya, banyak negara memperkirakan terjadi penurunan drastis, minus pertumbuhan ekonomi. Ada yang sampai 40% minusnya. Nah, ini artinya jangan main-main. Kita harus pasang kuda-kuda dari sekarang. Paling tidak kita kecukupan pangan. Tidak boleh lapar kita yang hidup di negara agraris atau negara katulistiwa ini. Nah, kegiatan-kegiatan semacam ini menjadi prioritas Bapak Ibu sekalian. Kita sudah menyiapkan kerjasama baik intervensi dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten maupun desa. Jadi desa juga harus mengalokasikan dananya cukup untuk kita lakukan secara masif, ya, lebih besar, merata ke seluruh wilayah. Semua orang Kopansika menjadi produsen bahan-bahan makanan, khususnya hasil-hasil pertanian. Nah, ini penting sekali. Nah, ini 10, 12 dan seterusnya harus ditingkatkan siswanya. Harus berkembang terus-menerus. Pemerintah akan menjaga 3 hal penting. Ya, setelah kita diskusi soal pertanian di Kopansika. Yang pertama adalah air. Bagaimana manajemen air yang baik supaya semua petani bisa menanam di segala musim dan panenannya bisa 3 kali minimal. Nah, ini dia punya tujuan. Jadi sekarang kami lagi kerja keras, ya, menyiapkan langkah-langkahnya menuju itu. Ya, mesin bor itu sudah kita pesan, nanti awal Januari sudah ada. Februari kita mulai melakukan pemboran. Jadi alat bor yang standarnya sama, P2AT, harganya 2,5 miliar kita sudah pesan. Nah, alat bor ini untuk pertanian, jadi di mana ada titik-titik potensi air bawah tanah yang cukup, pasti kita lakukan pemboran. Kemudian embung, ya, embung juga harus digiatkan. Jadi nanti ada tim khusus yang melakukan pengelolaan air. Bicara pertanian, air. Kemudian yang kedua adalah pupuk. Nah, pupuk juga ini pemerintah akan menghitung baik-baik, kemudian mendata inventarisasi secara tepat, ya, sesuai kebutuhan kita. Kemudian pendistribusian juga harus tepat waktu. Yang ketiga adalah pestisida. Kalau 3 hal ini sudah dijamin, modal-modal usaha petani itu akan mudah, ya, kita dapatkan dari semua lembaga-lembaga keuangan yang ada di Kopansika, dari Bank BNI, BRI, kemudian Pegadaian,
itu mereka juga sudah siap, ya sudah siap untuk membantu biaya produksi petani, jaminan. Nah ini pemerintah akan jaminkan itu, di mana masyarakat mau mengakses modal usaha pertanian itu harus dipastikan ketersediaan air, pupuk, dan pestisida. Di Israel pun dilakukan perusahaan, ini perusahaan besar, ya itu sekelas Indofood apa yang menyiapkan semua produk-produk makanan yang berbahan baku tentunya dari petani. Mereka akan bermain di NTT. Nah, ini dibawa langsung oleh Bapak Gubernur, tetapi ya bos perusahaannya sudah keliling, dia memiliki Kabupaten Siga, Timur, Sumba itu masih menjadi masa depan karena harus diurus pertama adalah SDM-nya. Orang di sana tidak biasa menanam, mereka itu hanya duduk makan sirip pinang, piara binatang, lepas saja makan rumput-rumput, daun-daun yang ada. Disuruh budidaya ini berat. Ya, jadi Bapak Gubernur sendiri pernah kami berdua duduk di kemah pantai, dia tarik napas, kemudian dia bilang ini di Timur Sumba ini setengah mati, ya. Tapi di Sika ini ada harapan, ya sehingga mitra mereka akan datang di Momene membangun pertanian dengan sistem peer, ya peer. Jadi mereka membantu bersama pemerintah menyiapkan air. Mereka juga punya mesin bor. Tadi baru menghadap saya dan kita lakukan mulai tahun ini. Mereka punya mesin bor sehingga titik lokasi di mana di Koting Bay. Ya nanti kita lihat, saya akan laporkan hari Senin kalau bisa mereka mulai bor di situ. Ya, ini perusahaan besar. Nanti kita diminta untuk menanam. Mereka mau coba pertama jagung. Jagung itu harus kita terbiasa menanam 3 kali dalam setahun. Ya, urusan air itu urusan pemerintah bersama perusahaan itu. Kita bor dengan sistem tangki. Ini itu menanam terus, tidak ada waktu yang nganggur. Ya nanti diselingi, karena kalau jagung panen banyak kan sampahnya itu kan bisa jadi pakan ternak. Nah ini juga nanti diolah. Jadi kita betul-betul sejahtera dari pertanian. Ini dalam rangka ketahanan pangan. Karena hampir seluruh dunia, kalau kolaps, Indonesia ini yang paling maju. Karena kita ada matahari, ya tanah subur, air cukup, laut juga luas, ikan banyak, bahan makanan banyak semua di pertanian. Setelah ini sudah kirim satu tadi,